Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stella Aisyah Pasha dengan NIM 2421024 PAI 3B. Sejarah Peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam memasuki babak penting setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Umat Islam tidak hanya kehilangan seorang Rasul, tetapi juga pemimpin dan teladan utama. Peristiwa ini menjadi ujian besar bagi umat Islam untuk menjaga persatuan dan melanjutkan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari kondisi inilah lahir masa Khulafaur Rasyidin, yaitu periode transisi dari kepemimpinan kenabian menuju kepemimpinan umat yang tetap berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Khulafaur Rasyidin berarti para pemimpin yang mendapat petunjuk, yakni sahabat-sahabat terbaik Nabi yang memimpin dengan keimanan, keadilan, dan rasa tanggung jawab terhadap umat. Periode Khulafaur Rasyidin berlangsung dari tahun 632 Masehi hingga 661 Masehi dan dipimpin oleh 4 khalifah, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa inilah pondasi peradaban Islam diletakkan, meliputi sistem pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, serta perluasan wilayah Islam. Nilai-nilai Islam tidak hanya diterapkan dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi situasi yang sangat genting. Tidak adanya Rasul sebagai pemimpin langsung menimbulkan kekhawatiran akan perpecahan umat. Melalui musyawarah, para sahabat di Saqifah Bani Syaidah, Abu Bakar Asy-Syiddiq akhirnya diangkat sebagai khalifah pertama. Kepemimpinan Abu Bakar ditandai dengan keteguhan iman dan ketegasan dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Ia menghadapi berbagai pemberontakan, terutama dari kelompok yang menolak membayar zakat dan munculnya nabi-nabi palsu. Melalui kebijakan yang tegas namun bijaksana, Abu Bakar berhasil menyatukan kembali umat Islam dan menegakkan kewajiban zakat sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam. Selain menjaga stabilitas umat, Abu Bakar juga memiliki peran besar dalam sejarah peradaban Islam melalui pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Banyak penghafal Al-Quran gugur dalam peperangan sehingga muncul kekhawatiran akan hilangnya sebagian wahyu. Atas saran para sahabat, Abu Bakar memerintahkan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam menjaga keautentikan kitab suci umat Islam hingga masa sekarang. Setelah wafatnya Abu Bakar, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa inilah peradaban Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas, adil, dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam meluas hingga Persia, Syam, Mesir, dan wilayah Romawi Timur. Namun, perluasan wilayah ini tidak dilakukan semata-mata dengan kekuatan militer, melainkan juga disertai dengan pengaturan administrasi yang tertib dan sistem pemerintahan yang kuat. Umar bin Khattab membangun sistem pemerintahan yang terstruktur dengan membentuk lembaga keuangan negara atau Baitul Mal, sistem peradilan yang independen, pembagian wilayah administratif, serta pengangkatan pejabat yang diawasi secara ketat. Ia juga menetapkan kalender Hijriah sebagai sistem penanggalan resmi umat Islam. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bahwa Islam pada masa Umar bukan hanya agama, tetapi juga peradaban yang mengatur kehidupan sosial dan negara secara adil dan profesional. Kepemimpinan selanjutnya berada di tangan Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahannya, stabilitas politik dan ekonomi membawa kemajuan pesat bagi umat Islam. Wilayah Islam semakin luas hingga Afrika Utara dan Asia Tengah, sementara aktivitas perdagangan berkembang dengan pesat. Utsman dikenal sebagai khalifah yang lembut dan dermawan, serta sangat memperhatikan kepentingan umat. Kontribusi terbesar Utsman dalam peradaban Islam adalah penyatuan dan standarisasi mushaf Al-Quran. Seiring meluasnya wilayah Islam, perbedaan dialek bacaan Al-Quran mulai menimbulkan perbedaan di tengah masyarakat. Untuk mencegah perpecahan, Utsman memerintahkan penyalinan Al-Quran dalam satu bacaan standar dan menyebarkannya ke seluruh wilayah Islam.
Langkah ini menjadi bukti kepemimpinan visioner Utsman dalam menjaga persatuan umat. Namun, pada akhir masa pemerintahannya, muncul berbagai gejolak politik dan tuduhan ketidakadilan yang berujung pada terbunuhnya Utsman bin Affan. Peristiwa ini menjadi awal munculnya konflik internal besar dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai fitnah kubra. Setelah wafatnya Utsman, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah keempat. Masa kepemimpinannya diwarnai oleh konflik dan perpecahan umat, seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Meskipun menghadapi situasi yang sulit, Ali tetap berusaha menegakkan keadilan dan memimpin berdasarkan nilai-nilai Islam yang murni. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat berilmu, bijaksana, dan memiliki kedalaman spiritual yang tinggi. Ali bin Abi Thalib memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, terutama dalam bidang hukum, tafsir, dan pemikiran keislaman. Kepemimpinannya menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan utama, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Secara keseluruhan, masa Khulafaur Rasyidin merupakan periode emas dalam pembentukan peradaban Islam. Pada masa inilah Islam berkembang sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh, mencakup aspek spiritual, sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengajarkan bahwa kemajuan suatu umat tidak hanya diukur dari luas wilayah dan kekuatan militer, tetapi juga dari nilai keadilan, persatuan, dan akhlak yang dijunjung tinggi. Warisan sejarah ini menjadi inspirasi bagi umat Islam dalam membangun kehidupan yang beradab dan bermartabat hingga masa kini. Sekian video kali ini, terima kasih telah menyimak dan menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.